ucap syukurku, karena ku milikmu. Ku curahkan segala isi hatiku. Sungguh nyatanya fokuskan keberadaan kita di hadapan Tuhan. Saya undang dengan kasih Pendeta Madia Eripka untuk membawa kita di dalam doa. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mempersiapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur atas kebesaran Tuhan dalam hidup kami. Bahkan pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada atas anugerah Tuhan yang memberikan kami kesempatan demi kesempatan untuk kami datang beribadah kepada Engkau, meninggikan dan mempermuliakan nama-Mu bersama-sama saudara seiman kami di tempat ini Tuhan. Pagi hari ini kami ingin lebih dalam lagi masuk hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu untuk belajar dari kebenaran-Mu yang menuntun langkah kami Tuhan. Oleh sebab itu kami mengundang kuasa Roh Kudus bekerja di tengah-tengah ibadah kami, memberkati dan mengurapi kami saat ini, mencengkrami hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami hanya tertuju kepada Engkau pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani, yang memimpin pujian, yang memainkan musik, terlebih hamba-Mu yang Engkau mempercayakan untuk menyampaikan isi hati-Mu kebenaran firman-Mu, pengurapan Allah secara khusus bagi hamba-Mu Tuhan. Kau taruhkan hikmat maripat yang daripada Engkau Tuhan, karena kami butuh kebenaran menuntun langkah kami agar semakin hari kami boleh diperbaharui, kami boleh diubahkan, kami boleh mengerti kehendak Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, Kau memberkati setiap kami yang hadir, memberkati juga menyertai perjalanan mereka yang masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini Tuhan, menibakan mereka dengan selamat. Terima kasih Bapa di sorga, kami menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai berakhir nanti, dan ibadah ini jadi hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami semua siap untuk beribadah. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya jemput untuk bangkit berdiri. Mari bersama kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Kami bersuka, kami bergirang pagi hari ini. Kami menyukakan hati-Mu Tuhan. Haleluya. Hati kita girang mendengar seruan, mari kita datang ke rumah Tuhan dengan nyanyian syukur, dengan sorak-sorai glory. Hari Tuhan kita rayakan. Lebih lagi katakan, hati kita girang. Hati kita girang mendengar seruan, mari kita datang ke rumah Tuhan. Amin. Dengan nyanyian syukur, dengan nyanyian syukur, dengan sorak-sorai
hati kita girang mendengar seruan. Mari kita datang ke rumah Tuhan. Haleluya. Dengan nyanyian syukur, dengan sorak-sorai glory. Hari Tuhan kita rayakan. Mari bersukacita, katakan. Lebih baik satu hari di rumah Tuhan. Amin. Daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang rumahmu daripada di kemah orang fasik. Lebih baik satu hari, lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang rumahku daripada di kemah orang pas. Sekali lagi katakan, lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang rumahmu daripada di kemah orang fasik. Daripada di kemah orang fasik. Daripada di kemah orang fasik. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Sungguh kami bergirang pagi hari ini Tuhan. Apapun keadaan kami mau menyukakan Engkau. Lebih lagi kita naikkan pujian kita, dikatakan. Kami bersorak bagimu Tuhan. Hosana, bagi kemuliaan Bapa. Saat ini ku datang lagi padamu Tuhan, junjungan hidupku. Baik, angkat tangan kita. Ku angkat tanganku, ku puji namamu, puji namamu. Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Oh, haleluya. Hari-hari telah ku lalui bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tangan kami, peganglah tanganku, tuntunlah jalanku. Yesus, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Haleluya, haleluya. Sadaka sada, haleluya. Glory bagimu Tuhan. Mari coba tolong lambaikan tanganmu. Haleluya, haleluya. Sadaka sada, terpujilah namamu. Namamu. Sekali lagi, lebih lagi katakan. Hati kami girang Tuhan. Saat ini ku datang lagi padamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji namamu. Haleluya. Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Mari bersama katakan haleluya. Sarak hosana, haleluya. Haleluya.
bagi-Mu Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kami sudah memuji-muji Engkau Tuhan. Kini saatnya kami ingin menerima kebenaran daripada Engkau. Kami siap dibenarkan oleh kebenaran firman-Mu ya Bapa. Saat ini kami tenangkan hati, teduhkan jiwa kami. Bila sepenuhnya Engkau berbicara bagi kami Tuhan, Engkau kami nanti-nantikan. Haleluya. Biarlah pujian kami menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dengan segenap hati, dengan sepenuh jiwa kami Tuhan. Glory bagi-Mu Yesus. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita. Ku mau ikut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi apa yang dapat ku berikan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua, melayani-Mu di bumi, di surga. Sekali lagi dengan tulus katakan, ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi apa yang dapat ku berikan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua, melayani-Mu di bumi, di surga. Mari bersama katakan, Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Biarlah pujian ini sebagai doa kita dengan tulus di hadapan Tuhan. Katakan, ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi apa yang dapat ku berikan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua, melayani-Mu di bumi, di surga. Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Sekali lagi katakan, ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Saya persilakan hamba yang bertugas. Ku mau memberi apa yang dapat ku berikan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua, melayani-Mu di bumi, di surga. Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama.
Saya mengundang kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Lebih tulus lagi kepada Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat ku berikan. Ku mengasihimu lebih dari semua, melayanimu di bumi di surga. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat ku berikan. Ku mengasihimu lebih dari semua, melayanimu di bumi di surga. Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, bermakna bagi sesama. Katakan kau ajarku hidup, ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang engkau jalani Tuhan. Haleluya. Anggur yang tercurah, katakan roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Lebih katakan kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Hidup bermakna bagi sesama. Hidup bermakna bagi sesama. Saudara, kita sembah Dia. Kami mau puji Engkau Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Bapa. Karena Engkau Allah yang kudus, Allah yang layak kami sembah. Kami ada semua karena anugerah-Mu.
kami ada sampai saat hari ini dalam keadaan sehat yang baik, bukan karena kuat dan gagah kami. Semuanya oleh karena anugerah-Mu. Layaklah Engkau, kami sembah. Haleluya, haleluya. Glory, glory. Aramasekenamo, Indrotokosekenamo. Yarama, yaramasekeno. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau Allah kami yang kudus. Haleluya, layakkan kami Bapa, layakkan kami masuk dalam hadirat-Mu. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami Bapa, yang tidak menyukakan Engkau ya Bapa. Layakkan kami, layakkan kami Bapa. Engkau Allah kami yang kudus, Kau Allah kami yang luar biasa Bapa. Kami takut dan gentar kepadamu. Kami takut dan gentar karena kekudusan-Mu Bapa. Kami tidak layak masuk dalam hadirat-Mu. Sebab itu layakkan kami Bapa. Bapa, ajarkan kami terus melakukan kehendak-Mu Bapa. Ya Rama, haleluya, haleluya. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Berat Tuhan, ku mau memberi semua yang dapat ku berikan. Berat tapi kami mau. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua. Ini kerinduan kami Bapa, melayani-Mu di bumi, di surga. Sekali lagi katakan, ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Tidak ada pilihan lain Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat ku berikan. Ini kerinduan kami. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua, melayani-Mu di bumi, di surga. Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Kau ajarku hidup sungguh
bermakna bagi sesama. Hidup bermakna bagi sesama. Terima kasih Bapa buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami pada saat hari ini, masuk dalam hadirat-Mu dan mau mendengar kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Bapa, berikan kami hikmat pewahyuan-Mu atas kami, atas jemaat-Mu Bapa. Apa yang Kau inginkan kepada kami, berbicaralah bagi kami, layakkan kami mendengarkan kebenaran-Mu. Biar Engkau yang berbicara Bapa, biar kehendak-Mu Bapa, apa yang Kau inginkan bagi kami. Nasihati kami, tegur kami Bapa, luruskan setiap jalan kami yang bengkok, agar hidup kami hidup berkenan dan menyukakan Engkau. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudari. Shalom. Tidak mudah menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Bapak Ibu. Berat. Tidak semudah apa yang kita pikirkan. Ya. Menjalani kehidupan kekristenan sungguh berat. Sukar jalannya. Tapi tidak ada pilihan Bapak Ibu Saudari. Kita hanya memilih Yesus, jalan keselamatan kita. Amin. Kok gak ada amin saudaraku? Hanya Dia jalan keselamatan. Tidak ada di kolong langit ini, tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan kita selain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Titik. Jangan main-main saudaraku. Saya tidak sanggup mau berdiri di tempat ini saudara, tidak sanggup. Karena Allah kita kudus. Kita belum seberapa saudaraku. Kita terus berjuang dan berjuang. Sebelum kita mulai ibadah ini, saya ada ke belakang. Tuhan berbicara, saya merasakan Engkau Allah yang kudus, mengerikan Tuhan. Rasanya aku gak sanggup. Untuk menyampaikan kebenaran-Mu ini. Sudahkah kita menghargai? Sudahkah kita menghayati, saudaraku? Bahwa Allah kita Allah yang hidup. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Atau kita cuma sekedar beragama Kristen. Belum menghayati kekristenan itu. Belum menghayati bahwa Yesus itu hidup. Yang tidak bisa dimain-mainkan. Yang tidak mudah kita menganggap bahwa menjadi orang Kristen itu sekedar pergi ke gereja tiap minggu, pulang, selesai. Tidak cukup Bapak Ibu Saudara.
saudara pasti pulang, pasti menghadap tahta pengadilan. Kita mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat selama kita ada di dunia ini, saudaraku. Itu yang harus kita perkarakan dalam hidup kita selama kita ada di dunia ini. Percuma saudara menjadi orang Kristen. Cuma hanya sekedar beragama. Saudara, kita harus melepaskan segala sesuatu. Barang siapa tidak melepaskan segala sesuatu miliknya, dia tidak layak bagiku. Dia tidak layak menjadi muridku, kata Tuhan. Saudara, menjadi orang Kristen harus melepaskan segala sesuatu. Apa itu Bapak Ibu? Kita baca di Ibrani. Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang pertama dulu Bapak Ibu. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Kedua, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Karena Tuhan menghajar, ayat yang ke-6, atau ayat ke-5 dulu. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Amin, saudaraku. Kita harus melepaskan dulu beban dan dosa yang merintangi kita. Kita harus berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan. Kedua, juga Tuhan berbicara kepada kita. Menjadi orang Kristen tidak cukup yang saya katakan tadi beragama, berjuang, saudaraku. Menanggalkan beban dan dosa yang masih terikat dalam hidup kita. Itu butuh perjuangan. Tidak sekedar cuma hanya Bapak Tuhan tolong lepaskan aku, tidak. Saudara harus bergumul, berjuang, berlomba. Tanpa itu tidak bisa Bapak Ibu. Kita harus berjuang dan berlomba untuk menjadi pemenang. Seperti Yesus, Dia menang. Dia berlomba selama 3,5 tahun. Selama di dunia. Tidak main-main Tuhan Yesus Bapak Ibu. Tidak main-main Tuhan Yesus. Dia taat. Sampai mati di kayu salib. Dia mati, bangkit, naik ke surga. Dia menang. Itu yang kita teladani. Dia berjuang.
Nah, kalau kita menjadi orang Kristen, kita percaya kepada Yesus, sangat aneh kalau kita tidak meneladani Yesus, tidak mengikuti setiap jalan-jalannya Tuhan. Nah, kalau hari ini kita mengatakan kita ikut Yesus, kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita menjadi orang Kristen, inilah syarat mengikuti Tuhan Yesus. Saya berdoa buat kita hari ini supaya Tuhan membukakan pemahaman kita yang baru. Amin, saudara. Sementara firman ini disampaikan, mari saudara bercakap-cakap kepada Tuhan. Tuhan, singkapkan kebenaran firman-Mu ini dalam hidupku. Kita harus mengenal dulu Bapak Ibu. Tidak mungkin kita melakukan tanpa kita mengerti, kita mengenal kebenaran itu. Ini adalah kebenaran Bapak Ibu, yang benar-benar benar. Inilah inti kekristenan yang sudah bertahun-tahun firman ini disembunyikan. Yang kita tahu ikut Tuhan Yesus, menjadi orang Kristen, percaya Yesus selamat, ikut Tuhan Yesus tidak ada masalah, diberkati, pasti masuk surga. Itu yang ada tertanam bertahun-tahun, berabad-abad di dalam pikiran kita menjadi orang yang percaya. Hari ini saudaraku yang kekasih, Tuhan mau menyampaikan kepada kita, kalau saudara sungguh-sungguh hari ini, Tuhan akan menyingkapkan kebenaran ini dalam hidup kita. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ini kebenaran. Ini bukan main-main saudaraku. Tidak ada main-main lagi menjadi orang percaya kepada Tuhan. Sudah saatnya, sudah waktunya hari ini. Tidak bisa kita menunda-nunda atau bermain-main lagi menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Memang iblis tidak suka. Dia selalu mencari celah orang-orang yang mau sungguh-sungguh mencari Tuhan. Sebab itu firman Tuhan mengatakan, berjaga-jagalah senantiasa, sebab iblis seperti singa yang mengaum. Pertama, ini dulu Bapak Ibu. Firman ini bukan buat Bapak Ibu, tapi buat ini dulu. Sungguh berat. Makanya saya bilang berat Tuhan. Berat. Saya berlutut di bawah kaki Tuhan. Tolong Tuhan, tidak ada pilihan. Aku harus bisa. Nah, selalu saya katakan kepada Tuhan, aku beri hidupku, aku beri nyawaku bagi Engkau. Paksakan aku untuk aku bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Memang sombong didengar, nggak apa-apa. Daripada nanti saya ditolak di sana, lebih baik saya menderita di dunia ini. Menderita, menanggalkan segala sesuatu, kesenangan dunia ini, daging. Kita harus menyalipkan segala keinginan ini. Barang siapa tidak menyangkal dirinya dan memikul salibnya, dia tidak
layak bagiku, kata Tuhan. Barang siapa tidak melepaskan segala sesuatu miliknya, dia tidak layak bagiku. Dia tidak layak diubahkan atau dimuridkan oleh Tuhan. Menjadi orang Kristen bukan menjadi jemaat Bapak Ibu, tapi menjadi murid. Amin. Amin. Kalau orang mau menjadi murid, disekolahkan melewati sekolah kehidupan, itulah yang dikatakan dimuridkan. Kalau saudara katakan aku mengasihi Tuhan, aku mencintai Engkau Tuhan, saudara siap digarap oleh Tuhan. Amin. Saudara siap dimuridkan oleh Tuhan, melewati kehidupan saudara, melewati masalah hidup saudara. Berjuang, bertahan seperti Tuhan Yesus, taat sampai mati di kayu salib. Amin. Amin. Itu kan cuma Tuhan Yesus, kita kan sudah Yesus sudah menebus setiap dosa dan kesalahan kita. Dia sudah merelakan hidupnya. Kita tidak perlu, sudah Tuhan Yesus, kita sudah lunas dibayar. Itu ajaran sesat Bapak Ibu. Buat apa dia 3,5 tahun mengajar dan dia mengatakan jadikanlah segala bangsa muridku. Jelas. Berarti bukan gratis menjadi orang Kristen. Memang betul tanpa Tuhan turun ke dunia ini memberi nyawanya, kita tidak tahu nasib kita Bapak Ibu. Tidak tahu nasib kita. Yang gagal oleh nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Untuk mengembalikan kerancangannya yang semula, serupa, sempurna seperti Bapa. Itu tujuannya. Kita disekolahkan untuk sempurna. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Sebab itu selama 70 tahun itu sekolah kita Bapak Ibu panjang. Tidak mudah langsung jadi sempurna, tidak. Yaitu dimuridkan. Nah kalau hari ini kita sebagai hamba Tuhan, kita sebagai aktivis, tidak benar-benar hidup seperti apa yang Tuhan Yesus teladani. Murid Tuhan Yesus mengikuti saudaraku. Walaupun pertama tujuan murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu untuk mengubah nasib. Sama toh kita. Pertama kita ikut Yesus kita pikir aduh mengubah hidup. Tapi setelah mengerti kebenaran. Barang siapa tidak menderita bersama-sama dengan Yesus, dia tidak dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Amin. Menderita itu menanggalkan ini Bapak Ibu keinginan. Bukan berarti kita tidak punya, nggak bisa makan. Jangan salah Bapak Ibu. Cukup. Saudara hari ini yang rendah hati, taat seperti Yesus taat saudaraku. Saudara menerima seperti apa yang Tuhan Yesus alami. Beri kemuliaan bagi Tuhan.
Tidak ada yang mustahil baginya. Dia sanggup melakukan segala perkara yang besar. Kalau Tuhan Yesus bilang sempurna, pasti kita bisa sempurna seperti Dia sempurna. Kalau Tuhan Yesus bilang kuduslah kamu, 1 Petrus 1 ayat 16. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Pasti bisa. Karena kita memiliki Allah yang benar, Allah yang hidup. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kalau saudara bilang, tidak mungkin kita kudus, berarti saudara bukan orang yang percaya kepada Tuhan. Pikirkan. Jangan asal ngomong. Hari ini kebenaran Bapak Ibu. Saya berjuang untuk mempraktekkan ini. Tidak mudah memang. Bertalu-talu menjerit. Tolong Tuhan, tolong. Tidak mungkin Tuhan biarkan kita. Kalau saya ada sampai hari ini, saya katakan bukan karena kuat dan gagah. Berjuang. Saya harus meninggalkan semua kesenangan yang ada di dunia ini. Saya harus banyak duduk diam. Saya harus menangisi diri saya. Saya harus mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Apa yang Tuhan mau, apa tugas yang harus ku perbuat. Sudahkah aku berkenan Tuhan? Sudahkah sesuai dengan Engkau inginkan apa yang ku perbuat hari ini? Setiap hari saya pertanyakan Tuhan. Tuhan, apa yang saya lakukan ini sudah berkenan enggak? Takut Bapak Ibu, takut salah. Kalau orang mengasihi Tuhan Bapak Ibu, kalau benar-benar orang yang mengatakan dia mengasihi Tuhan, apa yang dia perkatakan, apa yang dia pikirkan, apa yang dia perbuat, dia selalu bertanyakan kepada Tuhan. Sudahkah ini menyenangkan Engkau Tuhan? Tapi kalau orang mengatakan mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, hidupnya sesuka-sukanya, belum dia menjadi atau dia mengatakan aku mengasihimu Tuhan, bohong. Bohong. Kebanyakan keinginan kita yang kita lakukan belum kehendak Tuhan. Belum. Kalau benar-benar kita mau mengasihi Tuhan, setiap detik, menit, perkarakan kepada Tuhan. Bapak Ibu, bukan berarti saya sudah sempurna saya ngomong ini. Kadang-kala meleset. Saya langsung, ampuni aku Tuhan. Ada perkataanku yang meleset. Ada pikiranku yang meleset. Tuhan, tolong. Amin. Itu yang membuat kekristenan tidak bertumbuh, tidak dewasa. Kita sudah menjadi Kristen dari sejak kandungan ibu. Hari ini kita perkarakan. Sudahkah kita menyenangkan Tuhan? Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini
sampai di surga nanti, menyenangkanmu selalu. Di mana engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan tergantikan. Itu benar-benar Bapak Ibu. Walaupun belum sempurna seperti standarnya Tuhan, yuk kita terus berjuang setiap detik, menit, setiap hari selalu baru dan selalu baru. Ini perjuangan kita, tidak sia-sia Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu setiap detik, menit berjuang untuk menyenangkan hati Tuhan, wah, masa Tuhan tidak perhatikan? Amin. Masa Dia tidak tahu apa yang kau butuhkan? Kalau hari ini Bapak Ibu, masalahmu tidak pernah habis-habisnya itu terus, nggak naik kelas, selalu itu terus masalahnya, nggak berubah-berubah. Saudara bebal, saudara tidak taat sama Tuhan. Belum yang lain, baru masalah itu belum selesai. Kelas 1 terus, kelas 1. Harusnya naik kelas 2, kelas 3, kelas 4. Kalau orang sekolah itu murid idiot, karena apa? Keras hati, sombong. Memang kita semua itu ada sombong, angkuh itu ada. Saya rajanya sombong Bapak Ibu. Dulu kalau orang mengatai saya 1, saya 100. Tapi saya bersyukur melewati sekolah kehidupan. Baru sekarang saya mengerti, oh ternyata itu masalah hidup dulu. Pantas itu Roma 8 ayat 28-29, segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Untuk kita serupa segambar, artinya kita sempurna seperti Yesus. Seandainya aku tahu dari dulu, saya baru benar-benar mengerti tahun 2016 Bapak Ibu. Bayangkan 2016, 17, 18, 19, 20, 7 tahun kurang lebih. Seandainya sebelum itu saya mengerti ini, waduh, banyak jiwa yang terhilang akan binasa. Jadikan aku alatmu, selamatkan mereka. Tuhan, inilah aku, Tuhan utuslah aku. Dulu mengutus diri saudaraku. Saya ingat zaman Geo Studio. Aduh, sayang sekali pada waktu itu. Banyak jiwa-jiwa. Tapi saya belum seperti saat hari ini. Seandainya saya merenung, seandainya Tuhan ya, waktu zaman itu saya seperti hari ini. Waduh. Itu pelepasan satu hari itu 100-an Bapak Ibu. Memang ada manifestasi. Orang dilepaskan. Wah, dahsyat. Kalau dia terikat buaya itu seperti buaya, Bapak Ibu.
Kalau dia terikat dengan ular, kayak ular dia. Terlepas. Dengan gagah perkasa saya bilang, dalam nama Yesus. Dulu gagah, sombong. Wah, ternyata masih banyak boroknya waktu itu. Tapi orang gak bertobat sungguh-sungguh, terlepas begitu. Jadi kita jangan bangga Bapak Ibu. Kita jangan bangga melihat orang mengusir setan, lepas, sakit sembuh. Itu saya dulu seperti itu pelayanan. Tapi hari ini, mana orang GO itu? Sedikit. Tak bertumbuh. Maka tuh hari ini Tuhan, mana mereka itu Tuhan? Setelah saya mengerti kebenaran ini, saya mau benar-benar seperti Kristus. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Seperti Kristus itu bukan seperti Kristus, Bapak Ibu, enggak bisa kita seperti Dia. Teladani hidupnya sesuai standar. Banyak diberi, banyak dituntut. Kalau saya banyak diberi, jelas dituntut banyak Bapak Ibu. Terserahmu Tuhan. Ambil semua. Diambil. Dipermalukan, oke Tuhan. Disakiti, oke Tuhan. Belajar mengampuni. Dengan tulus, tidak cuma di sini. Itu tidak mudah. Baru kita melihat orang-orang yang dilayani itu bertumbuh. Kalau memang dia tidak bertumbuh, ya itu bebal. Tapi saya bersyukur di tempat ini selama banyak kesaksian di tempat ini. Beda dengan dulu-dulu. Rasa Bapak Ibu. Buah kebenaran itu nyata. Amin. Kebenaran yang Tuhan itu yang membuat saya hari ini terpukau dengan kebenaran ini. Yang Tuhan ajarkan serupa, sempurna. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Hidup tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Tuhan. Dan sebagainya. Baru saya melihat bukti bahwa itu. Walaupun sampai hari ini belum, saya masih berjuang. Tidak puas dengan apa yang saya dapat hari ini. Saya ingin melihat Pak Anton dengan Ibu. Saya melihat yang lainnya. Beda. Amin. Berubah. Beda. Orang mengatakan, bukan kita yang mengatakan, tapi orang yang melihat kita. Beda. Kamu beda. Kiranya engkau temukan di matamu aku berkenan di hadapan manusia. Itulah terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat-Mu. Tuhan temui. Ada. Masih ada. Masih adakah iman kutemui di bumi ini? Sebab itu kita berjuang. Belajar.
Mungkin hari ini yang memimpin engkau, kau lihat nggak ada artinya. Siapa? Seorang perempuan yang bla 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 bla. Saudara, saya berjuang hari ini. Saya membuktikan, saudaraku, yang tidak mungkin jadi mungkin. Saya akan membuktikan firman, orang bodoh mempermalukan orang yang berhikmat. Hari ini terbukti firman Tuhan itu ya dan amin. Tidak mungkin firman itu tidak terjadi. Asal kita mau menghidupkan Yesus itu dalam hidup kita. Kita adalah orang-orang yang mempercepat kedatangan Tuhan. Amin. Saudara mau mempercepat kedatangan Tuhan? Ikuti, harus sempurna seperti Bapa. Kalau sudah genap, kitalah orang-orang yang mempercepat kedatangan Tuhan. Wahyu 4. Capek tinggal di dunia ini sudah. Saudara betah di dunia ini? Gue bilang. Sebab itu selama ada, kalau gue masih ada di tempat ini, tanggalkan setiap dosa, beban dan dosa. Sehingga kita ditata pengadilannya. Inilah anak yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan. Amin. Kayak saya Bapak Ibu. Tentu lebih lagi dituntut sama Tuhan. Saya sudah hari ini mengenal kebenaran ini. Saya tidak melakukannya. Tuhan bilang, ya engkau. Aku tidak pernah kenal engkau. Karena engkau melakukan kejahatan. Saya tahu kita semua hari ini, apalagi sudah mendengar kebenaran dari ketua sinode kita. Setiap suara kebenaran, banyak kita sudah menerima kebenaran. Sudahkah kita mempraktekannya dalam hidup? Jangan cuma bagus-bagus itu firman. Buktikan dalam hidup, praktekkan. Tidak cuma kita cukup bagus ya firmannya. Wah itu indah, Bapak itu bagus. Sudahkah kita mempraktekannya dalam hidup? Sudahkah firman itu benar-benar hidup dalam hidup kita? Suruh mengampuni aja gak mengampuni. Masih mau pujian, masih mau terhormat, masih ada ambisi. Tidak mudah. Barang siapa tidak membenci ayah dan ibunya, kau tidak layak bagiku, kata Tuhan. Itu syarat yang disampaikan oleh kebenaran kita hari ini. Barang siapa takut kehilangan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa tidak takut kehilangan nyawa itu, dia akan mendapatkannya. Itu standar. Praktekan. Wow, tidak mudah Bapak Ibu yang saya jalani. Belum. Saya getar-getir Bapak Ibu, apalagi nih, apalagi nih. Waduh, apalagi. Gak nyaman. Ya, kalau mau basah-basah sekali deh. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan pakaianku tetap Allah selama-lamanya.
Ini standarnya Bapak Ibu. Kita harus ekstrim sekali sama Tuhan. Kalau tidak bisa menjadi sempurna seperti apa yang Dia kehendaki. Saudara bilang gak mungkin. Saudara berarti melecehkan Tuhan. Mana mungkin Ibu? Saudara melecehkan Tuhan. Tuhan bilang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. 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 Lakukan. Yuk kita bersama-sama. Sebab itu ada komsel itu Bapak Ibu. Kalau di komsel itu saya lebih enak. Mengingatkan secara pribadi saudara. Lebih dalam, lebih terbuka lagi. Kalau enggak, kita berjuang Bapak Ibu. Waktu ini singkat. Tidak main-main lagi. Harus berani. Ya saya katakan sama ibu-ibu atau aktivis yang ada, bereskan rumah tangga dulu. Harus cerdas. Harus cerdas. Orang yang melakukan kehendak Tuhan bukan sembrono. Tidak iman konyol. Pelayanan rumah tangga hancur. Berantakan. Enggak. Ada waktu. Bisa menggunakan waktu ini loh. Tuhan memberi kecerdasan. Hari-hari ini Bapak Ibu, kami bekerja dan bekerja. Menyelesaikan tugas. Karena waktu ini singkat. Jangan lupa diri kita juga. Sudahkah kita menyenangkan Tuhan? Sudahkah hidup kita berkenan di hadapan Tuhan? Itu yang penting. Saya bilang 2022. Tuhan buktikan apa yang saya sampaikan di tempat ini. Sebelumnya kami berjuang. Di antara aktivis ini ada yang bilang, cuma hayalan. Halu katanya. Halusinasi saja Ibu Esther. Mana mungkin. Saya sering katakan. Lihat. Kalau Tuhan mempercayakan proyek besar. Proyek besar itu apa saudara? Proyek keselamatan. Menyelamatkan umat-umat manusia. Saudara mau mengambil bagian itu? Kok cuma panik? Tanggalkan dulu. Taat. Banyak jiwa yang terhilang. Itu loh. Semakin banyak. Wow. Kita melihat Palangkaraya, Kalimantan Tengah penuh dengan kemuliaannya. Apa yang Pak Anton dengan Ibu lakukan di sini tidak sia-sia. Amin. Pak Israel, Ibu Nino. Tuhan cari orang yang mengasihi Tuhan tuh ini. Berani memberi hidup. Berkorban. Kalau masih nanti aja. Aku dulu. Tidak bisa. Saya juga teringat. Tuhan, kenapa Tuhan orang seperti saya hari ini. Seperti ini. Anugerah Tuhan.
Tuhan ingatkan saya awal pelayanan ini. Saya rela memberi apapun buat pelayanan Geostudio. Tidak ada donatur. Tahun 90-an. Belum ada HIAS, belum. Dulu Geostudio. Banyak jiwa-jiwa. Banyak dilepaskan. Ya, namanya manusia belum seperti saat hari ini. Kesombongan membuat kejatuhan pelayanan. Tapi bangkit lagi. Saya anggap itu proses sekolah. Tanpa itu, tanpa proses melewati kejatuhan, kegagalan, saya tidak menerima kebenaran seperti hari ini. Serupa sempurna. Saya tidak menerima pelayanan yang sesungguh-sungguhnya hari ini. Saya katakan ini baru pelayanan yang sah. Saya sebagai hamba Tuhan yang sah, saya berani katakan. Karena saya tahu dulu saya belum sah di mata Tuhan. Saya bilang setelah 2016 saya dikasih sertifikat oleh Tuhan. SK sama Tuhan. Yaitu Roma 8 ayat 28-29 itu SK saya. Dan hari ini saya mengerjakan SK itu. Surat keputusan itu. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus menjadi pangeran-pangeran kerajaan surga. Kita harus menjadi putra-putri kerajaannya Allah. Amin. Amin. Lakukan dulu ini Bapak Ibu. Sudah, jangan main-main lagi udah. Tunduk, taat. Kalau hari ini saya yang dipercayakan jadi gembala di tempat ini. Saudara siap? Tunduk otoritas. Taat. Taat diberkati oleh Tuhan. Tidak taat, kutuk. Maaf, saya tidak gila hormat. Tidak ada artinya semua itu. Tapi saya harus berani katakan ini. Saya tadinya takut mengatakan ini. Takut dikatakan orang, siapa sih kamu? Iblis menahan ini. Saya bertanggung jawab dengan apa yang saya sampaikan. Tuhan tolong aku. Tolong. Supaya benar-benar pelayanan ini benar-benar menjadi berkat. Jiwa-jiwa menunggu kita semuanya. Jangan main-main. Yuk, kita mau mengadakan KKR awal tahun 2022. Tidak mudah kalau Pak Israel bilang, gak mudah Bu kita mengadakan ini. Tapi Tuhan buat istimewa bagi kita, amin. Amin. Yuk kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Tuhan memperindah semuanya. Saya terkagum dengan Tuhan. Amin. Biar aja orang bilang, apa itu? Dia tidak tahu. Nanti kita bertarung. Kalau hari ini tidak percaya, nanti kita bertarung di pengadilannya. Kita semua ditelanjangi. Amin. Kita mempertanggungjawabkan semua apa yang kita perbuat di dunia ini. Manusia tidak menganggap. Mungkin manusia apa sih? Biar. Kita terus berjuang. Kita akan melihat setiap lutut bertelut. Setiap lidah mengaku. Kita melihat banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Tentu berjuang.
Jangan anggap remeh perkataan ini. Kalau saudara menganggap remeh perkataan ini, saudara tidak akan pernah melihat itu. Hari ini saya sungguh-sungguh, saudaraku, melakukannya. Siapa saya ini? Kalau hari ini bisa, hari ini menyerahkan dirinya di tempat ini. Itu. Pak Anton, ini orang hebat. Bukan karena kuat saya. Dua hari ini berturut-turut ikut komsel. Dia ngomong, beda ya Bu. Saya tutup telinga. Tunggu belum. Banyak hal saya dapat. Saya ajak terkagum-kagum. Bukan saya Pak. Kalau bagi saya ini apa sih? Saya aja pelajari apa yang disampaikan Tuhan tadi ya. Kami rundingan, bagus, aduh luar biasa ya kebenaran itu. Aku bilang, kenapa nggak direkam? Rahasia-rahasia kebenaran itu dibukakan sama Tuhan. Apa yang tidak pernah kau lihat, kau dengar, Tuhan beri. Jadi jangan menganggap itu komsel, buang-buang waktu. Kalau saudara menganggap itu buang-buang waktu, bodoh. Tapi saya bukan memaksa saudara mau ikut. Nah, itu bukan paksaan. Tapi saya hari ini menyaksikan saudaraku. Sebab kalau kita seminggu sekali tidak cukup. Tidak mungkin waktu kita cepat. Kalau mau ikut Tuhan berani melepaskan segala sesuatu. Berani habis-habisan. Tapi jangan lupa bereskan dulu di rumah. Amin. Tugasmu dibereskan, jadi saksi. Banyak diberi, banyak dituntut. Tugasmu harus diselesaikan dengan tanggung jawab, itu adalah ibadahmu. Tapi banyak diberi tuntutan. Saya dulu waktu Pak Berti datang dengan penyakit yang begitu berat. Saya melayani Tuhan belum ada Bapak Ibu. Saya sendiri bekerja sendiri. Aduh rasanya tidak mampu saya. Saya harus melayani suami. Dengan keadaan penyakit yang seperti itu. Saya harus menghadiri komsel pagi. Saya harus berdoa. Saya harus memikirkan pelayanan ini. Mikirkan segala-galanya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Bisa dilewati. Kalau kita punya mau. Tekad. Bisa kok. Sesibuk-sibuk apa sih kita? Banyak diberi, banyak dituntut. Kalau saudara mau lebih, ya mau bekerja keras. Selesai Bapak Ibu. Hari ini puji Tuhan saya lewati. Dan hari ini saya fokus dengan proyeknya Tuhan 2022 ini. Capek mau tidur rasanya enggak. Kalau Ibu Nino bilang, aduh tenaga apa sih kalian ini? Tenaga itu loh. Kalau kita ikut Tuhan. Saya bilang, saya ini umur sudah tua. Saya tidak kalah dengan saudara yang muda. Anugerah. Daripada saya ngurus yang enggak. Lebih baik saya melayani Tuhan, memikirkan apalagi Tuhan, apalagi. Pastilah Tuhan kasih kesehatan. Amin. Pastilah Tuhan buat kita semangat. Narik kabar pehe ya. Karena saudara sibuk dengan urusan saudara sendiri. Saudara tidak peduli dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ngurusin bukan salah. Kita harus mengurus rumah tangga. Itu harus.
Saya juga mengurus rumah tangga sesibuk-sibuknya. Karena saya taat, Bapak Ibu, semuanya beres. Hari ini saya mengurus urusan Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Enak. Makanya jangan nakal. Taat. Amin. Amin, Bapak Ibu, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian tadi. Saudara mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan? Itulah tadi syaratnya. Minta mujizat Tuhan hari ini. Saya bisa, kenapa saudara nggak bisa? Minta. Saya bukan orang yang hebat, sempurna, tidak. Saya orang yang nakal sama Tuhan. Tapi saya mau ini doamu kepada Tuhan. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat kuberikan. Dia yang memampukan kita, saudaraku. Sesibuk apapun engkau di rumah tanggamu, pekerjaanmu, jangan pakai otakmu. Ikuti, taati apa yang Dia kehendaki. Dia buka jalan bagi kita. Percaya Dia Allah yang hidup. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mari angkat pujian ini dengan tulus, dengan iman, saudaraku. Dan saudara harus jalani dalam hidup saudara. Mulai hari ini saudara, lakukan. Terus detik, menit, lakukan. Turut kehendak-Mu Tuhan, ku mau memberi semua yang dapat ku berikan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua, melayani-Mu di bumi, di surga. Mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat ku berikan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua, melayani-Mu di bumi, di surga. Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Katakan, ku mau hidup seturut kehendak. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu. Amin. Saudaraku, berdoa, tundukkan kepalamu. Angkat pujian ini sebagai doamu kepada Tuhan. Ku mau kasih-Mu lebih dari semua, melayani-Mu di bumi, di surga. Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti
hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani. Imani saudara pujian ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita hidup harus bermakna bagi sesama kita. Katakan Kau ajarku hidup, ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna. Sekali lagi katakan Kau ajarku hidup Bapa yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalan. Katakan anggur tercurah, roti yang terpecah, hidup harus bermakna bagi sesama. Dengan lembut katakan Kau ajarku, Kau ajarku hidup yang sungguh berarti. Irapataka seker, iralama sekenamo, irapataka seker, rapataka sekenama ratokana ya sekerato, inaro ya sekenama. Yang Kau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Terus katakan Kau ajarku hidup. Amin Bapa, ajar kami hidup supaya kami berarti seperti yang Engkau jalani dalam hidup ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami memandang Engkau saja Tuhan. Kami memandang Engkau saja. Hanya Engkau segalanya dalam hidup kami. Kami harus hidup seperti-Mu Bapa. Tidak ada pilihan lain. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Kau curahkan bagi setiap kami saat hari ini. Kau curahkan anugerah ini bagi setiap kami Bapa. Katakan Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, hati hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, bermakna Saudara, Tuhan ingatkan bagi kita pada saat hari ini,
Dia sudah mengajarkan kita melewati kebenaran yang sudah diperdengarkan bagi kita pada saat hari ini. Tuhan melihat setiap hati kita merespon kebenaran ini. Tuhan berkata, aku sudah mengajarkan engkau hidup, anak-anakku. Jalani. Seperti apa yang kujalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah. Dia sudah memberikan teladan bagi kita, saudara. Sudah jelas kan? Sangat jelas, saudaraku. Tuhan tiada seru. Inayana masoro kerata kastekina ya nama ya desu warahana belas kasihan. Kami sungguh-sungguh Bapa, kami mau hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami tidak mau ditolak nanti di saat di tahta pengadilan-Mu. Bapa, sungguh mengerikan Tuhan. Bapa, takut kami Tuhan. Bapa, anugerahkan bagi kami roh takut akan Engkau, supaya kami benar-benar menghargai dan menghormati Engkau dalam hidup kami. Kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Bagimu tidak ada yang mustahil, Bapa. Kebenaran Kau sudah sampaikan. Kepujian dan kemuliaan hanya Engkau yang layak menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Bapak. Kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kalau kami ada pagi hari ini Tuhan, untuk memuji, menyembah Engkau, ini suatu anugerah bagi kami. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu, buat kebaikan-Mu. Terlebih Tuhan kami boleh memuji, memuliakan Engkau. Bahkan kebenaran firman-Mu telah disampaikan bagi kami. Dan kami percaya setiap kebenaran firman itu tidak akan berlalu begitu saja dalam hidup kami. Tapi biarlah firman itu Tuhan mencengkeram hati kami. Kami rindu hidup kami tidak menjadi pendengar, tapi boleh melakukan dan mempraktekkan firman itu dalam hidup kami. Dan kami rindu hidup kami boleh jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, bahkan orang-orang di lingkungan kami, bagi keluarga kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Firman yang boleh mengajar, mendidik kami Tuhan, bahkan menegur hidup kami. Bapa, saat firman-Mu boleh diperdengarkan bagi kami, dan kami percaya saat kami meresponi kebenaran firman-Mu, firman itu menjadi kekuatan bagi kami. Firman itu menjadi suluh bagi kami, menjadi terang bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, walau apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, persoalan, pergumulan ke depannya Tuhan, ataupun
permasalahan, bahkan Tuhan penganiayaan atau apapun itu namanya Tuhan, pergumulan dalam kami tetap kuat, kami tetap berdiri tegak dalam kehidupan kami, sehingga iman kami tidak goyah, sehingga iman kami tetap kuat dan teguh Tuhan, sehingga kami tidak akan menjual iman kami demi semangkok kacang merah, tapi kami percaya bahwa Engkau Allah kami yang luar biasa Tuhan. Engkau mencengkrapi hidup kami, mencengkrapi siapapun jemaat-Mu yang hadir pagi hari ini Tuhan. Engkau mengurapi, Engkau boleh memakai mereka Tuhan. Mungkin mereka banyak mengalami permasalahan, persoalan, pergumulan ekonomi Tuhan. Anak-anak mereka Tuhan, Engkau menjamah belas kasihan-Mu Tuhan bagi kami semua. Kami butuh Engkau Tuhan, karena tanpa Engkau dalam kehidupan kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau pagi hari ini, baik pemimpin pujian, tim pemain musik, choir, semuanya yang melayani Engkau pagi hari ini, Engkau boleh memakai untuk kemuliaan nama-Mu. Terlebih hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu, Engkau pakai ibu gembala kami, Engkau pakai dia lebih dan lebih untuk kemuliaan nama-Mu, lewat pelayanan di tempat ini, lewat kebenaran di tempat ini Tuhan, kebenaran yang memerdekakan, kebenaran yang mengubah hidup kami, mengubah cara pandang kami, mengubah pola pikir kami, sehingga hidup kami boleh dimerdekakan lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji-puji Engkau Tuhan. Kau berkati anak-anak kami yang masih sekolah, Kau berikan hikmat, kepintaran, kecerdasan bagi anak-anak kami, sehingga mereka anak yang baik, karena mereka memiliki orang tua yang takut akan Engkau Tuhan, sehingga orang tua menjadi suri teladan dan panutan bagi anak-anak kami. Terima kasih Bapa. Begitu juga usaha pekerjaan jemaat-Mu, Engkau boleh memberkati apapun yang mereka butuhkan, ekonomi mereka Tuhan pulihkan, sehingga kami boleh merasakan walaupun mengalami kesusahan ataupun penderitaan, tapi Engkau tetap mencukupkan kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Juga pelayanan kami ke depannya Tuhan, baik komsel atau apapun Tuhan pelayanan, kiranya Engkau memberkati, kalau boleh pakai hamba-hamba-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran, keagungan hanya bagi Engkau, karena hanya Engkau yang layak menerima pujian, hormat kami. Bapa, sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Kau memberkati setiap tangan-tangan kami memberikan persembahan ini, biar persembahan ini berguna untuk pujian, kemuliaan nama-Mu. Itu juga yang tersisa dalam hidup kami. Biar kami Tuhan boleh mempergunakannya secara bertanggung jawab. Terima kasih Bapa, kami bisa memberi persembahan kami di dalam nama Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa Yesua HaMashiach Elohim, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sembari Bapak Ibu memberikan persembahan, kita angkat pujian kita. Mari saya katakan, sungguhlah hidupku telah ditabur. Lagi apa yang Tuhan mau inginkan, apa yang Tuhan ku mau lakukan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Mari bersama katakan, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Sekali lagi kita akan pujian, kita katakan, sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Amin. Apapun yang Tuhan mau inginkan, apapun yang Tuhan mau lakukan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Mari bersama katakan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan,
Suka-sukamu Tuhan. Sekali lagi katakan suka-sukamu Tuhan. 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 Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Terpuji-pujilah Engkau Allah Bapa kami. Kemuliaan hanyalah bagimu. Kami ingin menutup ibadah kami ini sebelum Bapak Pendeta Madia Israel Roland menutup kita dengan doa dan berkat. Mari arahkan hati kita. Namamu disebut Immanuel, beserta kami selamanya. Immanuel, namamu disebut Immanuel, Kau Tuhanku. Allah beserta di dalam kita. Namamu disebut Immanuel, beserta kami selamanya. Terima kasih Tuhan untuk ibadah saat ini, kami diberkati oleh firman-Mu. Dan kami rindu Tuhan, tidak hanya kami menjadi pendengar firman-Mu, tapi kami menjadi pelaku firman Tuhan. Karena itulah yang disebut orang yang berbahagia. Kami ingin menjadi orang yang berbahagia itu di dalam Tuhan. Biarkan firman-Mu ini Tuhan tertanam dan berakar dan bertumbuh dan berbuah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami. Tuhan menyertai kami dalam perjalanan kami ke tempat tujuan kami masing-masing. Kemanapun kami berada, Tuhan selalu berserta dengan kami. Mari saudara-saudara kita menerima berkat Tuhan saat ini. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Marilah kita meninggalkan tempat ini dengan membawa rahmat dan berkat yang melimpah dari Allah Bapa, kasih karunia, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan urapan yang luar biasa dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Semua yang telah diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Segala
nyanyikan laguku, ku ucap syukurku, karena ku milikmu. Ku curahkan segala isi hatiku, sungguh nyatanya ku curahkan